Iya. Halo, saya Kamelia dari Universitas Sriwijaya Madura, asal saya dari Surabaya. Perkenalkan, nama aku Dwi Masita dari Universitas Sriwijaya Madura juga pastinya. Halo, nama aku Mamratu Soleha dari UTM juga. Kita dari Prodi Ilmu Komunikasi. Angkatan 19. Jadi ini kayak udah dijelasin tadi ya. Kita kalau ngebahas tentang P3 dan SPS. Sebelumnya ada yang pernah tahu nggak? Belum ya pasti ya. P3 dan SPS. Aku coba tahu. Kalau KPI ada yang udah pernah denger nggak? Ada yang tahu kepanjangannya apa? Komisi Penyiaran Indonesia. Bentar. Kalian tahu nggak sih tugasnya KPI itu apa? Bisa lihat di itu PowerPoint, Ya, boleh, PowerPoint boleh. yang sudah di print. Penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Iya benar. Lebih tepatnya mereka itu memilah-milah. Mereka itu memilah-milah apa aja tayangan yang boleh disiarkan atau yang tidak boleh disiarkan. Kan ada tuh tayangan yang 18 plus itu disaring lagi itu supaya bisa ditonton. Kan yang nonton televisi itu nggak hanya orang tua-tua saja, ada anak kecil, ada balita juga ada anak-anak seperti kalian yang remaja-remaja yang belum patut dipertontonkan tayangan seperti itu. Jadi di sini Komisi Penyiaran Indonesia itu adalah lembaga independen Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. KPI ini sendiri dibagi menjadi dua pusat penyiaran, yaitu KPI Pusat dan KPID yang bekerja di secara provinsi. Lalu kita lihat yang di situ ada slide keduanya. Mereka membuat semacam peraturan fungsional P3 SPS. Regulasi fungsional P3 SPS yaitu mendengarkan masukan aspirasi atau usulan yang masuk dari masyarakat yang menonton atau menikmati acara televisi. Masukan aspirasi ini memperhatikan usulan asosiasi penyiaran, organisasi dan masyarakat penyiaran, berbagai kelompok civil society dan sidang Rekornas KPI. Apa saja 4 pedoman penyiaran itu? Di situ ada tertulis PIKON. Apa itu PIKON? PIKON itu yaitu yang pertama adalah sopan, yaitu memperhatikan kesopanan dan kesusilaan sebagai berlaku dalam kalangan masyarakat, yang artinya tayangan televisi itu harus benar-benar sopan dan bisa diterima oleh semua kalangan juga kan. Terus yang kedua itu ada perlindungan menyenangkan publik, yaitu lembaga penyiaran tidak boleh menampilkan atau menyajikan program siaran yang merendah dan mempertentangkan atau melecehkan agama, suku, ras, dan antar budaya. Misalkan ini kan ada banyak di Indonesia kan ada banyak sekali agama yang terdapat di sini, ada dari Kristen, Katolik, Islam, Konghucu, Buddha, Tionghoa, itu semuanya ada di sini. Dan yang pastinya mereka kan punya kepercayaan yang berbeda-beda dan kita itu harusnya tidak boleh menjatuhkan satu sama lain. Terus yang budaya misalnya sini masuk Jawa ya? Jawa. Sini Jawa, terus gitu mbaknya Madura. Terus ada lagi yang dari Sumatera, ada yang dari Papua, itu pasti budayanya mereka berbeda-beda. Contoh saja Papua, pasti kostumnya itu yang nyeleneh kan, kalian tahu sendiri kan. Nah itu memang di sini kalau masuk kalau keluar dari daerah Papua situ dilihat di orang Jawa pasti kelihatannya saru. Dan itu terus ada usia, gender, dan kehidupan sosial. Menyenangkan publik itu semacam acara hiburan. Terus bisa next slide lagi ya. Jadi intinya KPI itu membuat regulasi fundamental yang mengatur kayak tentang tayangan-tayangan yang ada di TV gitu loh. P3 dan SPS itu semuanya tuh ada aturannya untuk supaya penayangan TV itu bisa lebih baik dan nggak bikin kayak tadi sopan, terus nggak melecehkan agama, ras, budaya kayak gitu-gitu. Terus lagi P3 dan SPS itu memperhatikan yaitu gimana program penyiaran televisi itu
harus melindungi hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan bertanggung jawab. Maksudnya, di dalam penyiaran acara di TV itu nggak boleh mengandung unsur hoax. Jadi masyarakat ini jangan sampai mendapatkan berita-berita hoax gitu loh dalam penayangan TV gitu. Udah tahu hoax kan pastinya ya? Berita nggak benar. Terus meskipun di TV kan banyak ya stasiun TV, ada Trans TV, ada RCTI dan lain-lain, dan itu mereka kan bersaing ketat gitu loh untuk mendapatkan rating dan lain sebagainya macamnya. Jadi meskipun mereka bersaing, saling berlomba menunjukkan kreativitas mereka untuk memberikan hiburan, berita dan lain-lainnya, mereka tuh tetap harus dalam aturan ini P3 ini tadi. Jadi mereka tuh dalam menayangkan acara itu harus tetap sesuai dengan aturan, supaya yaitu meskipun mereka berlomba-lomba jangan sampai ada kayak unsur-unsur seks atau unsur-unsur kekerasan dan lain-lainnya yang kurang baik yang akhirnya bocor ke TV kayak gitu. Terus selanjutnya boleh ada independensi media. Independensi itu maksudnya adalah sendiri, maksudnya dia tuh media ini tuh nggak boleh berpihak ke pihak pemodal maupun lembaga pemiliknya gitu loh. Pasti lembaga penyiaran itu kan ada pemiliknya, ada yang nanam saham juga di situ. Meskipun mereka itu menanam saham dan punya stasiun itu, mereka nggak boleh kayak mendoktrin stasiun ini harus menayangkan ini gitu. Misalkan kayak yang punya mendukung orang politik A, jadinya si stasiun TV ini harus menayangkan dari tentang baik-baiknya si A doang, nggak boleh kayak gitu. Jadi penyiaran media itu harus adil mereka, nggak boleh memihak manapun kayak gitu. Mereka itu harus netral kayak gitu. Terus lagi boleh di. Nah sekarang langsung bahas yang P3 dan SPS-nya. Mungkin tadi kan banyak yang nggak tahu P3 itu apa sih, SPS itu apa sih. P3 itu kepanjangan dari Pedoman Perilaku Penyiaran, kayak yang tadi dijelaskan aturan-aturannya. Jadi dalam P3 itu berisikan ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh KPI tadi sebagai batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. Terus ada SPS itu sama standar program siaran. Jadi kayak penjabaran teknis dari pedoman P3 tadi yang berisi tentang batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ditayangkan di penyiaran acara. Bedanya apa sih? Mereka kan sama-sama aturan nih. Bedanya apa antara keduanya? Bedanya itu kalau P3 itu yang mengatur aturan-aturan batasan dalam proses pembuatan suatu acara. Sedangkan kalau SPS itu yang lebih berlaku ke penayangan. Selanjutnya P3 dan SPS selanjutnya bisa dibuka. P3 dan SPS itu merupakan sebuah pedoman dan standar yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang wajib dipatuhi oleh setiap lembaga penyiaran. Jadi di dalam setiap program televisi yang melakukan penyiaran itu harus menuruti atau mematuhi dari P3 dan SPS tersebut. Seperti itu. Di dalam P3 sama SPS termuat berbagai macam aturan yang telah dibuat dan dirumuskan oleh KPI. Yang tentunya itu kesemuanya diharapkan agar terciptanya iklim penyiar yang baik dalam aspek manajemen penyiaran yang terkait administrasi maupun dalam teknis dan konten program siaran itu tersendiri. Terus yang selanjutnya, slide selanjutnya, regulasi program siaran. Ada 4 kewajiban isi siaran dalam pasal 36. Yang pertama itu, isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya. Jadi siaran televisi itu harus mengandung yang ada di pasal 36 itu. Yang kedua ada isi siaran dari jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik wajib membuat sekurang-kurangnya 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri. Yang ketiga, isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus
yaitu anak-anak dan remaja, terus dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan atau menyebutkan klasifikasi halayak sesuai dengan isi siaran. Contohnya tuh kayak yang tayangan, ada kan setiap tayangan sinetron atau film kan mesti ada tanda itu 18, 17 lah, seperti itu. Yang keempat, isi siaran wajib dijaga netralisasinya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Nah, buat informasi ya tentang peraturan P3 dan SPS ini tuh diatur sama KPI dalam perundang-undangan itu di tahun 2012. Itu ada PDF-nya. Jadi jumlah dari pasalnya sendiri itu ada sekitar 148 pasal. Sedangkan untuk pasal P3-nya sendiri itu ada 54 dan SPS-nya ada sekitar 94 pasal. Untuk mengatur penyiaran program acara TV kayak gitu. Yang slide berikutnya di situ ada ruang lingkup ketiga dari SPS. Apa saja ruang lingkup ketiga? Yang pertama ada nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang seperti saya jelaskan tadi awal. Yang kedua ada etika profesional atau attitude kan, seperti etika pembawa berita atau penyiar. Yang ketiga itu kepentingan publik. Yang ketiga itu kepentingan publik. Yang keempat layanan publik. Yang kelima itu ada hak privasi. Yang keenam perlindungan pada anak. Yang ketujuh perlindungan pada kelompok masyarakat tertentu. Yang kedelapan ada muatan seksual. Yang kesembilan ada muatan kekerasan. Yang kesepuluh ada muatan program siaran terkait rokok, nafza, dan minuman beralkohol. Yang ke-11 itu memuat program siaran terkait perjudian, yang ke-12 itu muatan mistis dan supranatural. Lalu lanjut yang nomor 13 itu ada penggolongan program siaran. Yang ke-14 prinsip-prinsip jurnalistik. Yang ke-15 narasumber dan sumber informasi, bahasa, bendera, lembaga negara, dan lagu kebangsaan. Yang ke-17 ada sensor. Yang 18 ada lembaga penyiaran berlangganan. Yang 19 siaran iklan. Yang ke-20 ada siaran asing. Yang 21 siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan. 22 ada siaran langsung. Yang 23 muatan penggalangan dana dan bantuan. 24 muatan program kuis, undian, berhadiah, dan permainan lainnya. Yang ke-25 siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah. Yang terakhir ada saksi dan tata cara pemberian sanksi. Hal-hal yang diatur dalam pasal P3 SPS ini tadi. Terus ruang lingkup aturan itu mencakup apa aja? Mencakup kepentingan publik, independen dan netral yang tadi ya. Dimana publik kan memang harus mendapatkan berita informasi yang nggak boleh memihak manapun gitu. Mereka harus dapat informasi yang netral. Hak untuk privasi juga. Terus mereka juga aturannya mencakup pelarangan dan pembatasan. Kayak iklan-iklan yang mungkin mengandung narkotika dan lain-lain segala macamnya. Terus rokok gitu kan ada ya. Iklan rokok kan nggak boleh. Ada bentuk wujud rokoknya kayak gitu. Terus perjudian, lalu sensor itu juga yang mengatur dari KPI. Sanksi kalau ada yang melanggar dari aturan-aturan tadi. Lalu perlindungan sara dan ketidaknyamanan pikon yang tadi, yang kesopanan, kebutuhan pelayanan publik dan lain sebagainya macamnya. Terus ada prinsip jurnalistik. Pasti udah pernah tahu jurnalistik kan ya? Mantap. Nah, itu kayak yang udah ada di gambarnya di situ ya. Jurnalistik itu memang harus adil, akurat dan berimbang. Gak boleh mihak sana sini dalam memberitakan dan lain segala macamnya. Menghasut dan menyesatkan kayak tadi. Menghasut orang-orang biar mendukung si A, biar nggak dukung si B kayak gitu, itu nggak boleh dalam penyiaran televisi dan lain sebagainya macamnya. Mencampurkan fakta, opini dan pribadi. Begitupun dengan penulisan, terus tidak boleh menonjolkan sadisme, kekerasan dan lain sebagainya macamnya. Mempertentang sara, kayak ada unsur sara gitu-gitu. Tidak membuat berita bohong, yaitu tadi harus akurat, gak boleh hoax, fitnah dan cabul itu tadi. Balik lagi ke sana. Selanjutnya bisa dibuka atau dibaca penggolongan program siaran.
Jadi penggolongan program siaran itu ada di P3 pasal 21. Yang pertama bisa disingkat jadi partsu. Yang pertama ada P, siaran untuk anak-anak usia prasekolah, yakni halayak yang berusia 2 sampai 6 tahun. Yang kedua ada klasifikasi A, siaran untuk anak-anak, yakni halayak yang berusia 7 sampai 12 tahun. Terus yang ketiga ada klasifikasi R, siaran untuk remaja yang berusia 13 sampai 17 tahun. Terus yang ke D ada klasifikasi D, siaran untuk dewasa yang berusia 18 tahun, dan klasifikasi SU, ini siaran untuk semua umur, yakni halayak yang di atas umur 2 tahun sampai. Jadi program penyiaran televisi itu wajib mengklasifikasikan itu gitu loh. Makanya kenapa ada jam tayang kan biasanya, kayak mungkin yang cowok-cowok suka lihat film action yang tembak-tembakan kayak gitu-gitu. Itu jarang kan tayang di siang hari dan lain sebagainya macamnya. Kenapa? Ya itu karena mereka harus menghargai batasan-batasan ini tadi. Kalau pagi atau siang kan biasanya anak kecil masih suka nonton TV. Nah, takutnya kalau film action yang penuh dengan kekerasan dan lain sebagainya macamnya ditayangkan di siang hari, nanti bisa ditonton anak kecil, itu nggak boleh. Jadinya jam tayangnya malam kayak gitu. Terus iklan rokok biasanya kan malam ya, jarang kalau pagi-pagi kayak gitu. Karena ya itu tadi, mereka harus memperhatikan batasan-batasan penyiaran ini tadi gitu. Terus boleh. Nah, program-program penyiaran sendiri ada program faktual dan non faktual. Kayak yang udah ditulis di sana ya. Kalau program faktual itu program siaran yang menyajikan fakta non fiksi. Ada yang tahu nggak yang termasuk program faktual itu apa aja? Contoh acara-acaranya. Acara berita. Kenapa? Acara berita. Iya betul. Ada yang tahu lagi? Apa? Yang biasanya tanya-tanya tuh program apa? Gosip-gosip ya, talk show. Iya, talk show itu kayak gitu. Jadi program faktual itu bersifat nyata yang terjadi tanpa rekayasa. Ya kayak berita tadi, pidato, terus kayak nyalek gitu ya, biasanya kan ada. Terus perlombaan, olahraga, talk show itu juga. Terus kalau non faktual menyajikan fiksi, ada yang tahu faktual itu apa? Iya, sinetron, film. Pokoknya yang menghibur-hibur, yang ya penuh imajinasi lah kalau yang faktual itu. Terus boleh next, ada siaran iklan. Enggak, udah sering ya iklan ini. Iklan sendiri ada iklan niaga dan layanan masyarakat. Nah, kalau iklan niaga itu ada peraturannya juga, dilarang melakukan, ada aturan-aturannya. Dalam penyiaran iklan niaga itu promosi itu nggak boleh menyinggung hal-hal tadi, agama, suku, ras, dan ideologi pribadi atau kelompok, itu nggak boleh. Terus promosi minuman keras itu nggak boleh ya, iklan-iklan miras itu nggak boleh. Zat adiktif kayak rokok tadi kan harus dirubah, nggak boleh ada bentuk rokoknya. Terus hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat, nilai-nilai agama, dan eksploitasi anak di bawah umur. Jadi iklan yang menyinggung soal agama itu juga tidak diperbolehkan. Kayak yang sudah ditulis, lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat. Terus next, yang terakhir kita bahas soal sanksi. Ya, kan kita juga tahu ya, sanksi itu ada yang bertingkat-tingkat. Yang pertama itu ada administratif teguran, yaitu kayak cuman teguran atau bilangan doang, sanksi yang pertama. Yang kedua itu ada sanksi pidana. Yang ketiga itu ada sanksi ultimum remedium. Nah, kayak yang tadi udah dijelasin, sanksi ini pastinya program televisi itu nggak selamanya mereka menyediakan program berjalan mulus. Bisa aja tiba-tiba di tengah-tengah kayak udah
apa ya, memprogramkan kayak oh acaranya nggak boleh melanggar ini, ternyata bintang tamunya bikin kayak gini-gini, akhirnya timbul masalah kan. Nah itu tetap berarti dihitung melakukan pelanggaran gitu kan. Jadi pelanggarannya tuh diapain sih kalau semuanya program TV dapat melakukan kayak pelanggaran, bocor misalkan tiba-tiba nyebut zat narkoba, rokok, atau kayak ada tayangan kekerasan dan lain sebagainya macamnya, itu ya kayak tadi yang dijelaskan. Yang pertama pastinya mereka dapat sanksi administratif, teguran tertulis melalui surat atau lain sebagainya macamnya. Pasal UU 57 penyiaran itu dikasih kalau yang melanggar itu kesempatan memiliki saham bagi karyawan, terus kayak pembatasan kepemilikan media cetak dan lain sebagainya macamnya. Terus isi siaran yang isinya fitnah, menghasut, kayak gitu-gitu, menyesatkan, terus memperolok dan merendahkan, itu bisa diatur di pasal 57 UU penyiaran. Terus ketentuan pidananya dipenjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500.000 untuk radio kalau ada yang melenceng dan lain sebagainya macamnya. Terus pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 5 miliar untuk penyiaran TV yang melanggar. Tuh, udah. Siapa tahu teman-teman ada yang mau nanya sesuatu yang belum jelas atau penasaran tentang televisi dan hukumnya. Tentang penyiaran dan lain sebagainya. Kalau seumpama kan siaran TV kan bukan cuma satu orang ya. Iya. Itu kalau seumpama stasiun TV yang melanggar itu yang kena pidana siapa? Yang pasti dari program acaranya sih ya, biasanya dengan orang yang bersangkutan itu tadi gitu. Jadi ya itu tadi diajak meeting, Zoom meeting yang bersangkutan dengan dilihat dulu kesalahannya apa, nggak langsung dipenjara sih pastinya. Ya itu tadi administratifnya dulu, dilihat dulu dari pasalnya, kan pasti kayak gitu kan, ngobrol-abrik pasalnya dulu. Iya. Sesuai apa enggak. Kalau ya 5-5-nya yang kayak gitu ya bisa jadi Penjaranya penuh gitu. ya. Ada lagi? Ada yang mau nanya sesuatu? Iya boleh. Kan tadi kan ada apa itu, kalau apa itu waktu ada acara kayak di TV gitu ya kan, sudah disiapkan dengan matang, terus bintang tamunya yang membuat masalah, itu yang kena saksi yang menyelenggarakan acara apa artis apa bintang tamunya. Hampir sama kayak ini tadi ya. Yang pasti penyelenggara acaranya juga yang kena gitu loh. Soalnya gimana kan pasti si artis ini tadi udah di brief gitu kan. Nanti gini ya, gini. Pastinya udah dikasih tahu dalam penayangan TV misalkan live. Jangan sampai kayak gini ya, kayak gitu-gitu. Jadinya tetap yang pastinya yang kena juga itu yang punya acaranya juga. Dan biasanya kalau masih ditayangkan sama program televisinya, misalnya dari stasiun televisi apa gitu masih ditayangkan, sudah tahu itu siaran yang jelek, ditayangkan masihan ya. Kalau Juga- bukan live juga kena. misalkan. Kalau live kan susah ya. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi mungkin? Ya, Kenapa di kartun-kartun seperti milik susu sapi itu susu sapinya itu disensor? Apa menurut KPI itu susu sapi itu awam? Gimana ya? ya itu tadi sih pasti mereka mempertimbangkan banyak hal ya. Takutnya mungkin ada yang ya gitu, Ada yang kan gitu ada itu yang namanya apa ya, fetish kan bisa dia tuh Berdampak ke situ. sensualnya dari apapun dan nggak awam gitu loh. Bisa aja dari hewan, dari knalpot, bisa juga dari bebek juga bisa. Iya, Makanya kayak gitu. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya-tanya, silahkan. Udah? Udah ya. Udah ya. Terima kasih atas partisipasinya dan apresiasi kalian untuk datang ke sini. Kalau ada salah kata, mohon maaf ya sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.